Halo semua, kami dari kelompok 4 akan presentasi tentang 5 sila Pancasila. Parsis, ya, Pancasila, mantap. Masih ada semangat? Semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3, ya. Garuda di dadaku, bakal di hati kami. Ku yakin kami ini yang terbaik. Kelompok 4, bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang implementasi dan nilai yang terkandung dalam nilai sila Pancasila. Saya Judika Nurhayani Sumorang sebagai moderator. Saya Octavia Siregar yang akan menjelaskan sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya Sylvia Rodan Rumlai yang akan menjelaskan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya Duma Hutagau yang akan menjelaskan sila persatuan Indonesia. Saya Sri Dewi Simanurung yang akan menjelaskan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya Erni Fitri Daily yang akan menjelaskan sila keadilan sosial bersatu rakyat Indonesia. Sebelum kami menjelaskan implementasi dan nilai yang terkandung dalam nilai sila tersebut, kami akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, kami akan menjelaskan setiap sila dalam Pancasila. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu pemersatu bangsa, mempersatukan berbagai kalangan masyarakat, baik yang agamis, nasionalis, sosialis, dan budaya untuk mewujudkan sebuah Indonesia merdeka. Kita punya hak yang sama di negara ini dalam menjalankan agama, sosial, budaya. Kita boleh berbeda pendapat, namun untuk kepentingan bangsa kita harus bersatu, satu jiwa. Jaga kebinekaan, jaga kerukunan, saling menghargai dan menghormati, junjung tinggi asas pemersatuan dan kesatuan. Beda agama, beda bahasa, dan beda warna kulit, tetapi tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Amalkan bukti-bukti Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila membuat perbedaan jadi kekayaan. Pancasila merajut keberagaman jadi keindahan. Pancasila itu menyatukan umat, bukan memecah umat. Mari kita abadikan semangat persatuan dan kesatuan. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan. Membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Pancasilaku, ini Pancasilamu, dan ini Pancasila kita. Berikut kami akan menjelaskan tentang instrumen nilai Pancasila dan nilai yang terdapat dalam sila Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang tunggal. Jadi makna dari bintang tunggal ini adalah cahaya. Maksudnya adalah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada kita umat manusia. Jadi pada bintang tunggal ini ada latar hitam. Latar hitam ini dimaksudkan sebagai alam tempat kita tinggal sekarang itu, yaitu warna asli alam yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan nilai instrumental yang terkandung pada sila yang pertama. Ada 5 nilai instrumentalnya. Yang pertama adalah ketakwaan. Ketakwaan artinya kita sebagai umat beragama harus melaksanakan perintah Tuhan kita masing-masing pada ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi di sini kita harus menjauhi seluruh larangan dari perintah dalam ajaran agama kita. Yang kedua ada keimanan. Keimanan ini artinya bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana
Di sini kita harus berbuat baik kepada sesama kita, walaupun kita berbeda-beda. Walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap saling berbuat baik, terutama kepada sesama kita manusia. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi ini harus sangat kita junjung tinggi, karena dengan toleransi hubungan bermasyarakat akan lebih baik lagi. Jadi dari toleransi ini kita bisa menghormati semua perbedaan yang ada. Kita ini kan negara yang memiliki banyak agama, suku, dan budaya. Jadi kita harus memiliki toleransi yang tinggi. Karena pernah saya lihat masalah dalam masyarakat, sebagai contohnya ada suatu keluarga yang memiliki kebencian di rumahnya. Jadi tetangganya malah membuat suara bising dan membuat speaker musik yang sangat kuat. Hal ini sangatlah tidak toleransi karena dapat mengganggu kegiatan kebaktian itu. Jadi sebagai umat manusia kita harus memiliki toleransi yang tinggi dan kuat agar hubungan kita dalam masyarakat itu baik dan erat hubungannya. Yang keempat ada kerukunan. Dalam bermasyarakat kita juga harus rukun, karena di sini juga dipencarkan bagaimana agama kita, bagaimana kebiasaan kita, bagaimana perilaku kita, berbuat baik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita ini memiliki agama, suku, budaya yang berbeda-beda. Jadi harus saling rukun tanpa memandang perbedaan itu. Yang kelima ada bekerja sama. Dalam bermasyarakat kita harus hidup bekerja sama. Sebagai contohnya kita dapat melihat dalam organisasi itu jika ada tugas, jika dikerjakan bersama-sama, pasti hasilnya akan bagus dan akan cepat selesai. Begitu juga dalam masyarakat ini, kita harus saling bekerja sama agar kehidupan bermasyarakat ini baik dan akan selalu erat hubungannya. Baiklah, begitulah 5 nilai instrumental pada sila yang pertama. Saya akan membacakan bagaimana contoh pengimplementasian nilai sila ketuhanan yang Maha Esa pada masyarakat. Yang pertama itu kita harus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita melahirkan pelaksanaan semua kewajibannya, tidak melanggar perintah Tuhan kita masing-masing. Yang kedua, kita harus mempunyai keyakinan atas Tuhan yang Maha Esa, terutama karena kita tinggal di Indonesia. Kita itu adalah bermasyarakat yang beragama. Di Indonesia ateis itu dilarang karena kita takut akan Tuhan. Dan yang ketiga ada pengakuan atas suatu keberadaan yang kausa yang prima, maksudnya Tuhan yang Maha Esa, memiliki arti semua yang ada merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Begitupun kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kelima ada taat peraturan. Hal ini akan menjamin pertumbuhan kehidupan keagamaan dan kita harus meningkatkan toleransi antar agama. Dan yang terakhir, saat ada terjadi konflik, jangan memberatkan untuk memihak satu pihak saja, terutama karena contohnya ada masalah. Kita hanya mendukung teman kita yang satu kepercayaan, padahal dia salah. Karena kita satu kepercayaan, kita jadi mendukungnya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berbuat baik dan menjunjung keadilan. Sekian pembahasan dari sila pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Rantai dalam sila kedua ini ada dua, yaitu rantai berbentuk bulat dan rantai berbentuk persegi. Mengapa ada dua rantai? Karena rantai yang bulat dilambangkan dengan perempuan dan rantai yang berbentuk persegi dilambangkan dengan laki-laki. Rantai yang bulat dan persegi itu, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Dalam sila kedua ini terdapat 4 instrumental, yaitu yang pertama kasih sayang. Di negara Indonesia kasih sayang sangat dibutuhkan. Mengapa dibutuhkan? Karena dengan kasih sayang masyarakat akan lebih menyatu dan membentuk persatuan yang utuh. Kita harus saling menyayangi sesama manusia dan kita harus dapat menunjukkan kasih sayang tersebut. Misalnya ketika kita berbicara, kita harus menampakkan bagaimana raut muka kita dengan yang kita bicarakan. Nilai instrumental yang kedua yaitu tenggang rasa.
kita harus dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh teman kita sendiri. Kita harus dapat menerima dan membantu teman kita yang sedang kesulitan. Yang ketiga itu adalah menolong. Misalnya dalam masyarakat Indonesia ada yang terjadi kebakaran, maka sangat dibutuhkan orang-orang untuk menolong yang kebakaran tersebut. Misalnya dalam bentuk materi dan bentuk doa dan lain-lain. Yang keempat yaitu nilai instrumental kebenaran. Kebenaran kita harus dapat mengucapkan yang benar, melakukan yang benar, dan agar kebenaran itu tercipta dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu memahami orang sebagai makhluk universal dari Allah. Mengapa dikatakan universal? Yaitu karena masyarakat yang berasal dari Allah itu terbuka dan tidak tertutup sama sekalipun kepada siapapun. Yang kedua yaitu memahami bahwa setiap orang mempunyai hak cipta, kekuasaan dan juga kekuatan karsa yang memiliki kesamaan dengan makhluk lain. Jadi masyarakat itu memiliki karsa hak cipta yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu pemerintahan akan mencoba untuk dapat mengarahkan semua potensi bahwa semua masyarakat telah terarah kepada yang baik. Jadi pemerintah dalam Indonesia ini harus dapat mengarahkan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Yang keempat yaitu pengakuan atas martabat manusia. Hal ini penting karena dengan mengakui martabat masyarakat juga akan lebih baik dan tidak merendahkan masyarakat. Yang kelima yaitu penghormatan atas kemerdekaan atas seluruh hak bangsa. Penghormatan itu layak diberikan kepada setiap masyarakat karena setiap masyarakat itu harus memiliki keadilan yang sama. Yang keenam yaitu penyelenggara urusan pemerintah harus mencapai keadilan di dalam peradaban yang kuat. Mungkin dengan mengadopsi kebijakan dan juga sikap untuk seluruh masyarakat yang muncul dalam negeri. Penyelenggara urusan pemerintah ini harus memiliki keadilan yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari penjelasan saya mengenai sila yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin yang artinya yaitu pohon beringin sebagai tempat teduh dan berlindung masyarakat Indonesia. Pohon beringin memiliki akar yang menjular ke bawah yang artinya bahwa Pancasila itu kokoh. Dan pohon beringin juga memiliki sulur-sulur yaitu artinya bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku, bangsa, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi bangsa Indonesia tetap bersatu dengan adanya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki nilai instrumental yang terdiri dari 4 yaitu persatuan, cinta tanah air, rela berkorban, dan kebanggaan. Yang pertama yaitu persatuan. Yang arti dari persatuan yaitu memiliki hidup yang rukun. Seperti saat ini di Indonesia terdiri dari suku, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi bangsa Indonesia tetap bersatu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Seperti yang kita ketahui banyak sekarang ini bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia lebih menyukai produk-produk dari luar negeri. Tetapi sebagai masyarakat yang cinta tanah air, kita harus mencintai produk-produk dari luar negeri dan mendukung para pemuda-pemudi bangsa Indonesia agar menciptakan produk-produk yang lebih baik dari bangsa Indonesia. Karena kita mempunyai banyak sumber daya alam yang banyak di Indonesia. Seharusnya kita dapat sebagai pemuda-pemudi bangsa, kita seharusnya mampu menciptakan produk-produk yang berkualitas lebih baik daripada bangsa lain. Yang ketiga yaitu rela berkorban. Artinya rela berkorban yaitu sebagai masyarakat Indonesia kita tidak bisa egois, lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu. Seperti banyak sekarang ini di Indonesia banyak petinggi-petinggi negara sudah melakukan korupsi. Banyak petinggi negara melakukan korupsi. Itu merupakan tidak mendukung adanya rela berkorban. Seharusnya sebagai petinggi-petinggi negara mereka tidak bisa korupsi. Bahkan mereka harus mengayomi bangsa Indonesia, itu masyarakat yang ada di Indonesia. Di masyarakat, contoh di masyarakat yaitu kita harus rela berkorban sebagai bergotong royong, tidak membuang sampah sembarangan. Itu merupakan contoh dari rela berkorban dalam Persatuan Indonesia. Yang keempat itu kebanggaan. Kita harus bangga
terhadap negara kita. Kita harus bangga memiliki bendera merah putih, kita harus bangga dengan banyaknya suku dan bangsa di Indonesia ini, banyak kebudayaan. Contoh dari kebanggaan sebagai masyarakat di Indonesia yaitu kita harus bangga dengan adanya batik, adanya ulos. Kita harus bangga memiliki adat istiadat yang banyak sekali di negara Indonesia. Selanjutnya, sekian dari nilai instrumental yang ada di sila ketiga. Selanjutnya itu nilai sila persatuan Indonesia. Ada 3 nilai sila persatuan di Indonesia. Yang pertama, sebagai bentuk pengakuan atas suatu keberadaan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yaitu tugas dari pemerintahan di dalam hal ini adalah dengan pelatih dan juga moderator untuk semua perbedaan yang ada dan untuk menjadi suatu unit yang maju. Keragaman yang diolah menjadi jumlah yang besar bagi masyarakat Indonesia yang membangun, bukan untuk merusak integritas bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pemerintah harus mempunyai nilai rasionalisme, yaitu pemerintah harus bangga dengan adanya masyarakat Indonesia yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang banyak. Suatu bangsa yang bangga dengan adanya masyarakat Indonesia itu merupakan sebuah bangsa yang besar dan juga akan sangat dihargai oleh di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yang ketiga yaitu cinta bangsa dan mencintai rumah. Inilah bentuk bagian dari nilai dan juga makna nasionalisme. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencintai bangsa kita sendiri. Dan penyelenggaraan dari pemerintah dapat menciptakan dan juga mensosialisasikan bentuk cinta tanah air bagi bangsa Indonesia. Cinta ini yang akan dapat membuat semua warga negara di seluruh prestasi dan juga seluruh prestasi yang ada di Indonesia kita dapat bersatu. Sekian presentasi dari saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sila keempat, di mana sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat yaitu melambangkan banteng. Kenapa lambang banteng? Karena banteng merupakan makhluk yang sering berkumpul. Itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia sering berkumpul. Kemudian nilai instrumental yang terdapat dalam sila keempat ada 4. Yang pertama yaitu kederajatan. Dalam kederajatan ini kita memandang bahwa semua itu orang sama tanpa membeda-bedakan jabatannya ataupun keadaan sosial mereka. Yang kedua ada permusyawaratan. Dalam permusyawaratan ini kita dituntut untuk menerima pendapat orang lain, menghargai sesama kita. Dan yang ketiga yaitu perwakilan. Dalam perwakilan ini kita turut serta dalam memilih seperti pemilu, pemilihan ketua kelas, ataupun pemilihan kepala desa ataupun perangkat yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir ada keputusan. Dalam keputusan ini saya lupa. Yang keempat ada keputusan. Dalam instrumental keputusan ini kita untuk menerima keputusan bersama yang telah ditetapkan, kemudian melaksanakannya untuk mencapai sesuatu hal yang baik yang akan berguna bagi sesama setiap manusia yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai sila yang terdapat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam ini ada 3. Yang pertama yaitu pengakuan dari nilai kedaulatan adalah di tanah rakyat, di mana kita tahu pemilihan yang kita lakukan setiap tahun, setiap periode itu untuk kepentingan rakyat. Dalam pemerintah yang berasal dari rakyat, di mana semua pemerintahan adalah wakil dari rakyat akan dipilih melalui sebuah proses pemilihan pemerintah oleh seluruh masyarakat. Karena dengan penyelenggaraan pemerintah itu dapat memberikan hal yang positif bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua ada yaitu pemimpin yang menjalankan pemerintah dari bawah menuju ke tingkat tertinggi. Maksudnya adalah sesuatu yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah, karena ini membutuhkan kebijaksanaan karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Tidak pada pemimpin yang tidak dapat menerima. Kemudian yang ketiga itu gotong royong. Ini juga merupakan nilai yang patut dan harus diterima oleh pemerintah maupun masyarakat. Gotong royong mempunyai makna bahwa semua dari penyelenggara pemerintah mengejar sebuah tujuan yang sama, sehingga mereka bisa bersatu bersama-sama sehingga tujuan bisa dilakukan segera, dan tujuan yang dilakukan itu dapat memberikan sisi positif dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekian paparan dari sila keempat yang dapat saya berikan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Arti padi pada sila ini yaitu merupakan bahan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kapas dilambangkan sebagai bahan sandang bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa padi dan kapas merupakan sebuah dari kebutuhan pokok seluruh bangsa Indonesia tanpa melihat kesenjangan. Kemudian nilai instrumental sila kelima yang pertama itu adil pada sesama. Contohnya itu kita tidak boleh melakukan perbandingan atau membanding-bandingkan teman yang satu dengan yang lain. Kemudian kita melakukan kewajiban kita sesuai dengan hak yang kita tuntut. Kemudian contoh yang kedua itu menghargai karya orang lain. Bagaimana cara kita menghargai karya orang lain? Yang pertama bisa kita lakukan dengan cara memberi selamat kepada prestasi orang lain. Yang kedua, mencontohkan bagaimana cara untuk melakukan prestasi yang baik. Dan yang ketiga itu jangan merendahkan hasil karya orang lain yang tidak baik. Kemudian nilai instrumental berikutnya yaitu kesederhanaan. Bagaimana sih maksudnya kesederhanaan ini? Yaitu tidak berpakaian secara berlebihan atau berpakaian secara sederhana, kemudian tidak memakai perhiasan yang mewah, dan juga kita lebih baik menabung daripada menghambur-hamburkan uang kita untuk membeli makanan atau sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Kemudian nilai instrumental yang berikutnya yaitu gotong royong. Kita bisa melakukan gotong royong dengan cara melakukan kerjasama tim dengan teman kita, kemudian bersifat setia kawan. Dan sebagai contohnya kita bisa melihat dalam suatu desa ada suatu kerjasama yang baik antara pengurus suatu desa dan juga masyarakatnya itu melakukan kebersihan lingkungan untuk kenyamanan mereka bersama. Nah, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia yang dinamis dan juga bergerak semakin cepat ke arah yang akan lebih baik dan bergejolak di dalam rangka untuk berpaling kepada semua perkembangan di zaman ini. Kemudian, semua sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia dimiliki negara dan yang paling terbiasa untuk saling berbagi kebahagiaan. Kemudian, pemerintah ini melindungi semua penduduk Indonesia untuk dapat bekerja serta membangun Indonesia sesuai pada bidang masing-masing. Kemudian, tujuan dari masyarakat yang berbunyi adil dan makmur harus dicapai para penyelenggara pemerintah. Kemudian memajukan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia sebagai peran wakil dan tokoh nasional yang memberikan rencana dan strategi dengan tujuan untuk mencapai pembangunan bangsa. Baik, demikian pemaparan materi yang saya berikan. Saya Elsa Daimanurung. Saya akan membacakan puisi tentang Pancasilaku, Pancasilamu, Pancasila kita, karya Nazauma Nareswara. Pancasila itu pemersatu bangsa, mempersatukan berbagai kalangan masyarakat, baik yang agamis, nasionalis, sosialis, budaya, untuk mewujudkan sebuah Indonesia merdeka. Kita punya hak yang sama di negara ini dalam menjalankan agama, sosial, budaya. Kita boleh berbeda pendapat, namun untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, satu jiwa, jaga kebinekaan, jaga kerukunan, saling menghargai dan menghormati, junjung tinggi asas persatuan dan kesatuan. Beda agama, beda bahasa, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Amalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila membuat perbedaan jadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman jadi keindahan. Pancasila itu menyatukan umat, bukan memecah umat. Mari kita abadikan semangat persatuan dan kesatuan. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan. Membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Pancasila, ini Pancasilamu.